Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisa Putri, NIM 045011504, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya sudah mempunyai soal tugas yang telah diberikan oleh tutor di e-learning. Untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Untuk tugas 2 ini sama saja dengan tugas 1, cuman bedanya kita di sini membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Kemudian yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai domain data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Terus untuk soal ini kita diminta yang pertama itu membuat halaman stok bahan ajar yang terdapat kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok dan data bahan ajar. Kemudian selanjutnya kita diminta terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen selection radius checkbox. Kemudian kita juga terdapat file filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Kemudian terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok. Ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya bersertai dengan video saya pembuatan tugas. Dan kedua, kita diminta untuk tracking delivery order atau DO. Diminta untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut, yaitu ada index HTML, menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Kemudian stok HTML yang halaman pertama yaitu stok bahan ajar wajib, kemudian tracking HTML halaman kedua, CSS, style CSS, JS, stok app JSS, kemudian tracking app JSS. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasi Visual Studio Code. Baiklah, langsung saja kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Kemudian untuk ininya ada di stok PJS. Kemudian kita mengambil data dari data bahan ajar. Kemudian juga ada reactive state untuk filter stok dan tampilan label. Ada juga data untuk form tambah stok. Kemudian selanjutnya untuk memfilter UPBJJ terlebih dahulu sebelum menampilkan kategori. Kemudian ada perintah untuk menampilkan data yang sudah difilter. Nah, ini sudah ada filter UPBJJ dan seterusnya. Kemudian ada untuk ada di item. Ini untuk perintahnya. Nanti akan saya lampirkan di file shortcutnya juga. Kemudian di sini ada edit item. Ini perintahnya. Delete item dan ini perintahnya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita melakukan run di index.html. Kita pilih run, start branching, kemudian kita tunggu dulu. Baiklah, ketika berhasil nge-run, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita masukin email Rina. Login. Oke, login berhasil. Kemudian kita lanjutkan. Kita pilih informasi bahan ajar. Nah, ini dia. Ada kode. Ini semua kita dapatkan dari data bahan ajar tadi ya, sama stok app.js tadi. Oke, selanjutnya di sini ada judul, kategori, UPBJJ Jakarta, lokasi rak, harga, kemudian jumlah, status. Nah, untuk status di sini aman dikarenakan parameternya itu minimal 10. Jadi di bawah 10 statusnya akan menipis. Kemudian jika 0 statusnya akan kosong. Kita coba. Nah, statusnya akan kosong. Kemudian kalau dia di atas 10 lagi maka statusnya akan aman. Baiklah, selanjutnya yaitu terdapat filter yang menampilkan jumlah stok,
atau quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok. Itu maksudnya adalah yang ini. Nah, dia hanya menampilkan stok yang menipis atau kosong aja. Baik, selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Itu ada di sini, urutkan berdasar judul, jumlah, harga. Kemudian selanjutnya yaitu fitur filter dapat di set ulang atau reset. Baiklah, selanjutnya kita diminta untuk implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Baiklah, di sini untuk semua kategori tidak bisa diklik, maka kita pilih untuk UPBJJ-nya dulu, seperti misal contohnya Jakarta. Nah, dia akan muncul, kemudian Surabaya, Makassar, dan yang lainnya. Baiklah, kita diminta untuk memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Di sini kita ke stok BPJS. Nah, di sini untuk item yang dengan stok 0 itu yaitu dia akan otomatis kosong. Kemudian untuk item yang di bawah 10 yaitu dia akan menipis, kemudian untuk di atas 10 dia akan aman. Baiklah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada menipis, aman, dan ketika dia stoknya 0 dia akan bertuliskan kosong. Baiklah, untuk selanjutnya kita diminta untuk terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita diminta untuk menambah bahan ajar. Oke, di sini tadi sesuai dengan perintah yang ini ada di item. Nah, ketika kita duplikat itu tidak bisa, atau tidak bisa dengan kode yang sama, otomatis dia akan gagal. Kita di sini coba masuk untuk kodenya. Berhasil, dan dia akan muncul di sini. Kita pilih PJJ Jakarta. Nah, untuk kode PPKL 4209, judul SIP, kategori mata kuliah pilihan, kemudian PPJJ Jakarta, jumlah 9, untuk statusnya menipis. Baiklah, selanjutnya kita coba untuk tambah bahan ajar lagi. Data bahan ajar ditambahkan, kita pilih tadi untuk PPJJ nya Surabaya. Nah, untuk kode mata kuliahnya yaitu kode bahan ajarnya yaitu MKWU 4209 dengan PPJJ Surabaya. Di sini saya menambahkan jumlahnya 10 dengan status aman karena dia minimal 10 untuk memiliki status aman. Kemudian kita coba untuk stok kosong.
kedua kita cek di UPPJJ Jakarta. Nah, di sini untuk kode yang saya daftarkan barusan dengan jumlah kosong atau dengan stok kosong, itu statusnya adalah kosong. Baiklah, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Baiklah, di sini tadi sudah saya bikin di Visual Studio Code pada tracking HTML. Nanti bisa cek di source kode yang saya kirimkan. Kemudian selanjutnya itu kita diminta untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut ada data file yang perlu diisi, yaitu DO, tahun berjalan, space number. Kita masuk ke sini. Nah, di sini karena sudah ada nomor DO-nya yang punya Rina Wulandari, jadi otomatis untuk nomor DO yang baru itu di tahun DO yang sama, yaitu 2025, tapi dengan nomor DO yang berbeda, yaitu 02. Jadi ketika saya tambahkan DO baru, maka otomatis untuk nomor DO yang di sini akan berubah jadi 03. Baiklah, untuk selanjutnya jika sudah ada tracking terbaru menjadi DO 2005-02 dan seterusnya, kita diminta untuk NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, tanggal kirim, dan tanggal harga. Baiklah, kita coba untuk di sini kita pakai NIM saya sendiri ya. Yang reguler, pilih paket. Untuk paket itu tadi sudah ada di tracking HTML di Visual Studio Code, source code yang sudah saya buat. Kemudian di sini kita klik tambah DO baru. Oke, sudah berhasil. Itu untuk NIM saya sendiri, nama Prinsa Putri, ekspedisinya reguler 3-5 hari, paket ini, kemudian tanggal kirim dan totalnya 120.000. Baiklah, untuk selanjutnya untuk nomor DO otomatis berubah menjadi 0003. Oke, untuk selanjutnya struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang saya lakukan adalah sebagai berikut, yaitu ada indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS, style CSS, JSS, stok app JSS, tracking app JSS. Kita kembali lagi ke aplikasi Visual Studio Code dengan source code yang sudah saya buat. Di sini sudah ada semua, stok app.js, tracking JS, tracking HTML, stok, login, index, dashboard, data.js, kemudian style CSS. Baiklah, sekian video praktikum tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web saya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan tugas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.